Shalom, selamat pagi, Sobat Prasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini, di hari Jumat, tanggal 20 November, dari Ruang Siar Radio Prestasi, kembali bersama dengan saya Pendeta Budi dari Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading, di dalam program A Beautiful Life. Saya rindu melalui program ini, kita semakin melihat bagaimana Tuhan akan memberi kepada kita satu kekuatan untuk mengatasi setiap problema di dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga saya berdoa melalui program ini tidak seorang pun yang putus asa dalam menghadapi kehidupan, tidak ada seorang pun yang juga kecewa dengan Tuhan, tetapi terus melangkah maju sampai semuanya disempurnakan. Baik, untuk memulai program ini saya akan mengajak kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami rindu pada pagi hari ini untuk mengucapkan syukur kepadamu sebagai bukti pemeliharaanmu sepanjang malam yang telah kami lewati. Kami telah menikmati kekuatan yang baru pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh menikmati kesegaran dalam tubuh kami. Terima kasih, kami rindu sebelum semua aktivitas kami kerjakan sepanjang hari ini, kami rindu kembali untuk mendengar sabda firman-Mu sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu Bapa hari ini Engkau memberikan satu jawaban yang pasti bahwa sesuatu terjadi di dalam rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-81, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebaca demikian firman Tuhan. Aku telah mengangkat beban dari bahumu, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Satu hal yang kita lihat daripada karakter Tuhan adalah Dia pribadi yang sanggup untuk menolong. Pribadi yang mampu untuk memberikan jalan keluar. Pribadi yang mampu melakukan di luar batas-batas apa yang sedang kita hadapi. Nah, dari firman ini kita melihat satu jaminan yang pasti bahwa Tuhan itu akan melepaskan beban-beban yang ada. Sakit penyakitkah? Beban pergumulan masalah keluargakah? Atau banyak sekali pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan dikatakan ayat 7, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Nah, mungkin kalau kita melihat bagaimana kita bisa menggambarkan tentang beban yang dipikul, tentang beban yang diangkat di atas bahu. Nah, karena sekarang ini kan canggih, zaman yang sudah modern, sehingga kita jarang sekali melihat orang yang memikul dagangannya, orang yang membawa dagangan dengan dipikul di bahunya. Tetapi minimal mereka memakai gerobak dorong. Artinya untuk mempermudah. Nah, kalau ada orang-orang yang hidup di zaman dahulu, ya, tentunya bukan zaman batu, tapi zaman-zaman mungkin di era tahun 50-an, semua yang mereka jual, mereka yang diperdagangkan, hampir rata-rata, terutama makanan, itu semua dipikul. Nah, untuk memindahkan barang dari tempat rumahnya sampai ke tempat jualannya, itu mereka membawa pikulan. Artinya beban itu benar-benar ditaruh di atas bahunya.
Nah, saya kebetulan pernah hidup di suatu desa yang jauh daripada kota. Dan saya melihat semua dagangan yang dibawa ke pasar itu hampir rata-rata dipikul. Dan ternyata orang-orang yang memikul beban ini, kekuatan bahunya itu luar biasa. Nah, saya percaya ketika dia akan berangkat ke tempat dagangan di pasar, dia akan berkata, barang ini akan aku bawa. Nah, begitu dia selesai dari pasar, mendapatkan sebuah kelegaan. Nah, tentunya besok lagi seperti itu. Nah, itulah sebabnya beban itu benar-benar memberatkan akan kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat dalam kehidupan kita, beban itu membuat kita berjalan terhuyung-huyung, tertatih-tatih, mungkin terbongkok-bongkok. Nah, padahal Alkitab mengatakan kita mesti berjalan tegak. Nah, bagaimana supaya berjalan tegak? Yaitu apa? Tuhan yang melepaskan setiap beban-beban yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Ayat 8 dikatakan, dalam kesesakan, pada waktu tadi mengangkat beban, memikul beban di atas bahu kita dengan sebuah pikulan, maka di sana kita sedang merasakan yang namanya kesesakan. Nah, kesesakan ini akan terurai jika dikatakan begini selanjutnya, dalam kesesakan engkau berseru kepada Tuhan, maka aku meluputkan engkau. Karena di dalam program hari ini Beautiful Life, saya akan mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan akan apa yang ada di dalam beban-beban hidupmu. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini. Tapi saya yakin percaya ketika kita mengatakan kepada Tuhan tentang keadaan kita, Tuhan akan memberi kepada kita sebuah pertolongan. Nah, kalau kita amati satu korelasi yang sering kali kita dengar dari ayat ini adalah di dalam Matius pasal 11 di ayat yang ke-28 dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ternyata ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan apa yang menjadi beban setiap kita. Nah, mungkin saudara bertanya kepada saya, apakah perlu saya berseru? Bukankah dia, Tuhan itu Maha Tahu? Bukankah Alkitab mengatakan, sebelum engkau berdoa, aku tahu masalahmu. Tetapi mengapa pagi hari ini Tuhan ingatkan bagi kita untuk berseru-seru? Ya, nah, saudara, kalau saudara mengamati di dalam beberapa bagian ayat firman Tuhan, contoh dalam Matius 8 ayat 14 dan 15. Ketika di sana ada seorang yang sakit, yaitu ibu mertua daripada Petrus, Yesus melihat di sini bukan ibu mertua Yesus ini berseru-seru, tetapi lihat di sini. Saya akan bacakan ayat 14-15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus juga melihat ibu mertua Petrus berbaring sakit karena demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ada kalanya tidak perlu berseru, tetapi Tuhan tiba-tiba menyembuhkan. Nah, kita bertanya kepada diri kita. Itulah contohnya, saya tadi katakan. Mengapa mesti berseru-seru? Padahal ketika kita meminta dengan lembut, Tuhan bisa menyembuhkan. Ketika kita berdoa, mungkin dengan mulut tertutup, tapi hati percaya, Tuhan mendengar doa kita. Juga disebutkan dalam Matius pasal 15,
di ayat 29 sampai 31, Matius 15 ayat yang ke-3, 29 sampai 31, di sana dikatakan, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Tidak ada teriakan, tidak ada seruan kepada Yesus. Tetapi ketika hanya dibaringkan dekat Yesus, orang-orang yang bisu dapat berbicara, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang timpang berjalan tegak. Mengapa demikian? Apakah Yesus pilih kasih? Apakah Yesus memandang muka? Apakah Yesus melihat, oh kalau yang ini gampang, ini mah gampang. Saya mau katakan, masalah apapun di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Artinya Tuhan inginkan lewat persoalan, lewat masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini aku. Ini aku yang bisa, yang mampu memberi kepada kalian sesuatu yang besar. Mujizat, kesembuhan, pertolongan, kekuatan, anugerah dilimpahkan bagi kita. Nah, tadi saya bandingkan dengan dua keadaan. Ibu mertua Petrus yang sembuh dengan apa? Tidak ada teriakan, tidak ada seruan. Tiba-tiba datang, Yesus tumpang tangan, sembuh. Matius 15 tadi katakan orang banyak ada di sana dengan berbagai macam penyakit. Hanya diletakkan di kaki Yesus, disembuhkan. Tetapi kita lihat Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Di sana dikatakan tentang seorang yang sedang sakit lumpuh. Seorang yang buta matanya. Ya, coba lihat ayat yang ke-35 sampai 43. Pada waktu hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah, engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, di dalam perbandingan yang berikutnya adalah ada seorang yang bernama Bartimius. Tercatat dalam Markus pasal yang ke-20 ayat 46 sampai 52, kemudian di dalam Matius 20 ayat 39 sampai dengan 43. Ini orang buta ini bernama Bartimius. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa mengapa mesti berseru? Apakah Tuhan tidak dengar doa kita? Bukankah Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan, ketika engkau berdoa, tutuplah, masuklah dalam kamar dan tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa di surga. Artinya, secara diam-diam, Tuhan juga mendengar doa kita. Tetapi, mengapa seorang yang bernama Bartimius disuruh berseru? Apakah kebutaannya itu lebih berat dibanding dengan orang yang sakit demam? Dibanding dengan orang yang sakit lumpuh,
dibandingkan orang sakit apa saja, apakah penyakit buta itu, kebutaan ini adalah penyakit yang paling tinggi nilainya. Kalau kita lihat tadi dalam Matius 11, marilah kepadaku orang yang letih lesu. Artinya begini, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya tanpa melihat berapa besar beban yang sedang kita pikul. Nah, saudara, kalau kita melihat tentang penyakit ini memang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ketika kita demam, ya, kita sudah pikir macam-macam. Mungkin ini, mungkin. Padahal kita belum ke dokter, belum tahu penyakitnya apa. Kita mereka-reka sendiri. Nah, saudara, kalau kita mengamati hal ini, tentunya kita tidak akan bisa memilah, ya. Kadang-kadang orang yang tidak sakit pun Tuhan bisa panggil, ya. Jadi, ternyata masalah problema itu membawa orang kepada yang namanya ketakutan. Nah, kalau kita amati dalam cerita Bartimius ini, tentunya kita melihat, ya. Coba kita akan amati di sini. Alasannya, saya mau katakan, mengapa kita mesti berseru kepada Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha mendengar, maha tahu, maha segala-galanya? Mengapa kita mesti perlu berseru-seru kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu tuli? Saya mau katakan tidak. Nah, dalam perjalanan Bartimius ini tentunya dia tahu kepada siapa dia berseru. Nah, saudara, di dalam bahasa asli daripada berseru adalah bagaimana dia tahu kepada satu pribadi yang sanggup untuk menolong. Artinya ketika dia berseru, itu alamat yang tepat, yang dia ketahui. Nah, Tuhan itu ingin supaya keberadaannya, supaya eksistensinya itu diakui, dimuliakan, ditinggikan, disanjung, dan dipuja. Artinya benar-benar mengakui segala kedaulatan Tuhan yang mengatur seluruh aspek hidupnya. Nah, coba kita lihat tadi peristiwa dalam kitab Lukas tadi tentang Bartimius. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Berarti dia kepingin tahu. Kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret yang lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Inilah bukti mengapa Bartimius yang notabene buta, dia belum pernah melihat Yesus, tetapi dia mendengar tentang Yesus. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang mendengar itu penting. Nah, ketika dia mendengar tentang nama Yesus, dia tahu bahwa Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus bisa melakukan pekerjaan yang besar. Artinya, ketika kita berseru, kita datang kepada satu pribadi yang punya nama, yang sanggup menyelesaikan, sanggup menolong apa yang menjadi kebutuhan kita. Sudahkah hari ini, atau beberapa hari ini, ketika sudah ada dalam pergumulan, sudahkah saudara berseru kepada Tuhan? Artinya minta kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat apa yang menjadi dialog daripada Bartimius ini. Ayat yang ke-30 mengatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Sudah memang sepertinya ya Tuhan mengajak untuk kita gila dengan dia. Berseru tindakan yang benar-benar merupakan tindakan yang gila, mungkin mengganggu orang lain. Tetapi karena kita punya iman, punya satu kepercayaan, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, itu yang saudara mesti lakukan. Nah, seringkali ketika orang bilang sekitar kita, mana mungkin masalahmu selesai, mana mungkin penyakitmu sembuh. Sama seperti Bartimius, sudah diam saja. Berisik gitu. Tetapi semakin kuat dia berseru. Karena dia tahu
kepada siapa dia percaya. Nah, saudara, apa yang dikatakan di slide selanjutnya? Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ini sesuatu yang menarik. Ya. Ketika kita berseru, ada satu hal yang kita dengar daripada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman percaya, Tuhan memberikan kepada kita sebuah tantangan. Apa yang kamu mau? Saudara, seperti kita dengan papa kita, seperti kita dengan orang tua kita. Ya. Saya percaya Bapa di surga itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang sanggup untuk menyelesaikan. Bapa yang sanggup untuk memberikan jawaban melalui putra tunggalnya Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Semua selesai. Semua finish ketika semua persoalan ada di kayu salib. Nah, Bartimeus ini tahu kepada siapa dia berseru dengan iman percaya. Pasti Yesus menyembuhkan, pasti Yesus menolong, pasti Yesus mengangkat setiap beban yang ada dalam pundakku. Dan sekarang aku percaya. Coba kalau sudah lihat di sini, selanjutnya dikatakan, dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Nah, kita percaya, pagi hari ini, kalau sudah dalam pergumulan, berseru-seru kepada Tuhan, yang artinya ditujukan kepada satu pribadi yang punya nama. Nama Yesus, pribadi yang sanggup menyelesaikan, sanggup menolong, dan kita datang dengan iman percaya. Seruan kita pasti didengar oleh Tuhan. Kata saudaraku, hari ini dengar baik. Tuhan ingin melepaskan saudara dari beban-beban yang ada. Tuhan akan mengganti setiap beban-bebanmu dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan damai sejahtera. Dan saya percaya, kalau beban itu terlepas, seperti Bartimeus ini, akan ada pujian kepada Tuhan. Akan ada satu sukacita yang besar. Dan dikatakan di sana, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Bila firman pada hari ini, ingatkan kita. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan berhenti berharap. Terus, serukan apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang menjadi beban masalahmu, sehingga setiap saudara akan mengalami yang namanya kelepasan. Dan saya berdoa bagi setiap ekspektasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan yang sedang alami pergumulan. Hari ini, yakinkan dirimu, ada Tuhan yang membuat hidupmu indah, hidupmu bercahaya, hidupmu semakin sempurna, sebab Yesus, sumber jawaban itu, yang mendengar setiap seru doa kita. Mari kita berdoa. Kau tolong setiap kami Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada. Ajar kami untuk tidak meratapi keadaan kami, tapi membawa beban-beban kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu kami datang ke alamat yang tepat, kami datang kepada sumber yang tepat, yaitu Yesus Kristus, junjungan kami, penolong kami, yang sudah mati bagi kami, dan semuanya dikerjakan di atas kayu salib, dan selesai. Kami tahu Tuhan, ada banyak umat-Mu yang hari ini meragukan akan kasih-Mu, meragukan akan cinta-Mu, meragukan akan kuasa-Mu. Biarlah mereka Kau ingatkan kembali bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat, sehingga hamba berdoa dan percaya setiap orang-orang yang mengalami kelesuan, mengalami keletihan, hari ini mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Kami tahu Tuhan,
Hari-hari ini kami perlu mendengar suara firman-Mu, sehingga dengan suara firman-Mu kami boleh menikmati akan kasih dan kemurahan-Mu. Kalau Bartimius, Engkau tolong. Kalau ibu mertua Petrus, Engkau tolong. Kalau banyak orang yang sakit, Engkau tolong. Hari kami berdoa juga bagi setiap subordinasi dan pendengar pemirsa Bible TV yang mendengarkan program ini. Tuhan, Kau juga menolong setiap mereka. Kami tahu kami perlu anugerah Tuhan. Bapak, tolong setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan. Masalah kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam apa saja, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Kami tidak akan memilah-milah masalah mana yang boleh datang pada Tuhan. Kami akan serahkan semua pergumulan-pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami mendapatkan kelegaan, mendapatkan jalan keluar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi perjalanan daripada Radio Prestasi ini. Tuhan terus tolong supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bangsa negara ini kami serahkan juga dalam anugerah Tuhan. Kota kami Jakarta kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Supaya yang terbaik Kau berikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Hari yang membuat kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami membuat Engkau tersenyum. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, di akhir program ini saya dengan sukacita mengajak Bapak Saudara semua yang belum memiliki tempat ibadah tetap untuk boleh hadir dalam setiap ibadah raya dari Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading. Setiap hari Minggu bertempat di Hal Klub Gading Mas, tepatnya di belakang Balai Samudra, di Jalan Purufat Barat Raya Kelapa Gading. Ibadah pertama jam 7:30 pagi dan ibadah kedua jam 9:30 pagi. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak. Sampai berjumpa kembali dalam acara ini minggu depan. Tuhan berkati kita semua. Amin.